Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara, Jakarta terus memperluas jaringan kerjasamanya dengan berbagai kota di dunia. Hal ini diwujudkan melalui aktivitas para diplomasi, yaitu sebuah bentuk kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Salah satu langkah terbarunya adalah penandatanganan MOU Sister City antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Provinsi Khusus Jeju, Korea Selatan pada April 2026. Kerjasama ini membuka peluang kolaborasi di berbagai bidang, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, hingga pengembangan kota yang berkelanjutan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam terkait kerjasama ini, kami berkesempatan untuk melakukan wawancara bersama perwakilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terlibat langsung dalam pengelolaan kerjasama luar negeri daerah. Pada kesempatan ini, kami berbincang dengan Kak Resti Sandiadita sebagai pelaksana subkelompok kerjasama pemerintah daerah luar negeri yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai latar belakang, tujuan, serta prospek kerjasama Sister City antara Jakarta dan Jeju. Berikut adalah hasil wawancara kami. Pertama, aku mau tanya, kami ingin memahami terlebih dahulu nih alasan dibalik terjalinnya kerjasama ini. Mengingat Korea Selatan kan juga memiliki banyak kota dan provinsi maju. Menurut kakak, apa sih keunggulan strategis Jeju ini dalam mendukung visi Jakarta sebagai global city? Dan faktor apa yang membuat Jeju dipilih sebagai mitra sister city dibandingkan daerah lain di Korea Selatan? Oke. Pertama, sebetulnya kita sudah punya beberapa mitra dengan Korea Selatan gitu, bukan cuma dari pemerintah daerah, tapi juga lembaga luar negeri. Nah, untuk mitra sister city sendiri, sebetulnya dengan Korea Selatan itu udah ada kerjasama dengan Seoul, gitu, dan sedang penjajakan juga kerjasama dengan Chungcheongnam-do. Nah, kalau di Seoul itu mungkin memang sebagai ibu kota ya, dan itu juga sudah terjalin lama banget, udah dari tahun berapa nih? Sebentar aku cek dulu ya. Soal itu udah dari tahun 1984. Jadi itu udah lama banget sebenarnya. Itu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa Jeju, sebetulnya karena Jeju itu kita kan sekarang lagi mengembangkan Jakarta untuk menjadi kota global ya. Nah, salah satu pengembangan paling efektif lah sebetulnya itu di bidang pariwisata tentunya gitu. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu menjadi salah satu tolak punggung yang paling efektif ya menurut kami gitu kan. Kami memandang seperti itu. Nah, kita melihat Jeju itu sebagai salah satu tempat wisata yang maju. Kita semua tahu lah ya. Semua orang kayaknya tahu Jeju itu wisata yang sangat maju dan bisa kita jadikan salah satu role model gitu untuk Jakarta. Terutama kita juga punya wilayah pesisir yang karakteristiknya itu memang juga sama dengan Jeju gitu, di Kepulauan Seribu gitu kan. Dan memang salah satu kayak pionir ekonomi kreatif di Jakarta itu memang Pulau Seribu itu sendiri gitu kan. Karena kita kan di sini industri kreatifnya apa coba? Kalau misalnya bukan dari pariwisatanya kan memang di Pulau Seribu ya. Kalau misalnya di Jakarta sendiri kan kalau kayak shopping mall gitu-gitu, kita juga bisa punya benchmarking ke kota-kota lain. Tapi kalau yang memang spesifik mirip itu memang salah satunya Jeju gitu. Dan hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan sendiri pun memang baik. Jadi untuk menjajaki kerjasama di level pemerintahan daerah itu akan lebih mudah gitu. Dan kita pertanyaan berikutnya, jadi kan kalau melihat dari tujuan besarnya, sebenarnya target kerjasama dengan sebenarnya target utama yang ingin dicapai pemerintah Provinsi Jakarta ini tuh melalui kerjasama dengan Jeju ini tuh apa ya? Terus kayak mungkin bisa dijelasin juga gimana pembagian antara target jangka pendek, misalnya kayak hasil nyata yang dicapai dalam 1 tahun pertama dan visi jangka panjangnya tuh apa? Oke. Jadi kalau untuk target yang mau dicapai itu kan sebetulnya sesuai dengan bidang-bidang kerjasama yang telah disepakati. Nah, bidang-bidangnya itu ada di industri pariwisata, energi terbarukan, ekonomi dan perdagangan, sama pertanian dan perikanan. Nah, kalau misalnya untuk tujuan utamanya sebenarnya kalau misalnya jangka pendek, jangka panjang itu memang quick wins-nya untuk jangka pendek dulu ya. Kita menyusun quick wins dulu kira-kira prospek apa yang bisa diselenggarakan dalam waktu dekat gitu kan. Sama untuk jangka panjang tentunya ya pasti sustainable ya. Jadi kita berharapnya bisa berkelanjutan terus nih kerjasamanya. Nah, sebetulnya kalau ditanya tujuan utama ya tadi balik lagi ke
bidang-bidang yang dikerjasamakan itu balik lagi, pertama industri pariwisata yang aku bilang tadi. Untuk mencapai kota global tentu kita harus meningkatkan exposure Jakarta di mata internasional kan. Salah satu yang paling cepat itu memang lewat promosi pariwisata. Terus untuk energi terbarukan, sebetulnya Jeju itu punya program Carbon Free Island sama Smart Green Island gitu. Mereka punya kayak konsep gitu. Terus mereka juga soal pengelolaan green energinya itu udah lumayan maju. Karena setahu aku di Korea Selatan itu si Jeju ini kayak salah satu tempat energi energi terbarukan di Jeju di Korea Selatan itu banyak yang berasal dari Jeju gitu. Karena kayak panel-panel surya itu banyak yang di Jeju. Terus kayak energi listrik yang berasal dari air laut gitu ya. Itu juga dari Jeju gitu. Nah, kita ya sedikit banyak pasti kita bisa banyak mengadopsi gitu kan dari sustainable-nya Jeju. Udah gitu salah satu indikator untuk menjadi kota global itu juga harus mengedepankan green energy gitu kan. Jadi kita bisa belajar lah dari Jeju yang memang sudah menerapkan nih dan menjadi pusat green energy, pembentukan green energy di Korea Selatan. Terus terkait ekonomi dan perdagangan itu juga selaras ya dengan pariwisata, karena itu merupakan ekonomi dan perdagangan itu sebenarnya efek domino yang kita dapatkan ketika pariwisata kita mulai maju gitu. Dan sebaliknya juga, kalau misalnya ekonomi dan perdagangan kita maju, tentu pariwisata kita juga akan lebih terekspos. Nah, yang terakhir itu kan tentang bidang pertanian dan perikanan. Nah, di Jeju sendiri itu sebetulnya mereka memang masih gimana ya, konsep itu kayak di Bali gitu ya, kayak desa dijadikan tempat wisata gitu. Jadi kayak masih green banget di sana. Nah, Jakarta juga sebetulnya kita tuh punya sawah. Sebetulnya Jakarta itu punya sawah yang memang dikelola di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Jadi ya sedikit banyak kita bisa knowledge sharing lah ibaratnya gitu kan, gimana Jeju ngelola ketahanan pangan di sana terkait perikanan dan pertaniannya. Itu juga bisa menjadi benchmarking untuk Kepulauan Seribu terkait pengelolaan perikanan gitu sih. Berarti ya untuk saat ini tuh untuk yang bidang yang paling jadi prioritas Pemprov DKI dalam menjalani kolaborasi ini tuh yang bidang pariwisata ini ya. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Terus dalam implementasinya sendiri kan kerjasama internasional tingkat daerah pasti kan sering menghadapi tantangan koordinasi regulasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, bagaimana sih pemerintah Jakarta ini tuh memastikan implementasi teknis kerjasama dengan Jeju ini agar tetap berjalan lancar tanpa terhambat perbedaan regulasi tersebut? Sebetulnya kalau misalnya perbedaan regulasi itu sudah diminimalisir sih, karena kebetulan untuk pengurusan kerjasama ini kan kita lumayan intensif ya, koordinasi dengan instansi pusat gitu. Dalam hal ini Kemendagri sih lebih tepatnya, lebih lebih intensif sih kita dengan Kemendagri, karena di Kemendagri itu ada sekretariat jenderal yang khusus menangani untuk kerjasama, bukan cuman dengan luar negeri ya, tapi dengan dalam negeri pun juga, dengan pihak ketiga pun juga. Namanya Pusat Fasilitasi Kerjasama. Itu ada di Sekretariat Jenderal di Kemendagri. Nah, kalau misalnya untuk perubahan regulasi sebetulnya sih nggak ada, karena kita pun dari Pemprov DKI itu nggak ada mengatur, pergubnya tuh nggak ada untuk mengatur kerjasama dengan luar negeri, itu nggak ada. Paling mungkin kita ada pergub itu tentang anggaran sih, pengelolaan anggaran. Tapi kalau untuk mengatur regulasi terkait hubungan kerjasama yang saklek itu nggak ada. Kita berpacu sama dengan Permendagri nomor 25 tahun 2020. Itu tentang hubungan hubungan kerjasama dengan pihak asing gitulah. Gitu. Bukan cuma dengan pemerintah daerah ya, tapi dengan lembaga juga. Kan MOU kerjasama ini kan juga belum ditandatangani ya Kak pada bulan April 2026 kalau nggak salah. Nah, kami ingin mengetahui perkembangan terbarunya, jadi kayak langkah nyata atau tindakan awal apa sih yang sejauh ini sudah mulai dilakukan oleh Pemprov DKI bersama pihak Jeju? Kalau misalnya kami dengan pihak Jeju, sebenarnya kita bikin grup ya. Kita tuh ada grup, jadi yang dimana isinya itu memang ada delegasi dari pihak Jejunya, terus ada ada pihak KBRI Seoulnya juga, misalnya KBRI yang ada di Seoul gitu kan. KBRI Seoulnya juga ada di situ, terus ada dari kami dan dari memang perangkat daerah yang
menaungi bidang-bidang tadi itu gitu. Jadi kalau misalnya Biro Kerjasama ini sebetulnya kan kita hanya sebagai fasilitator ya, karena kan kita kan hanya memfasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah nih kan. Nah, kalau misalnya untuk pelaksanaan teknis itu memang di dinas-dinas terkait. Kayak kalau misalnya tadi soal bidang pariwisata, ya berarti kan yang menaungi itu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Disparekraf. Untuk perikanan dan apa tadi pertanian itu di DKPKP gitu. Jadi kalau misalnya ditanya soal koordinasi di grup itu sebenarnya mereka sudah bertukar ini ya, udah saling membicarakan juga gitu, berkoordinasi di situ. Kalau untuk pelaksanaannya kita sudah mendelegasikan kepada masing-masing perangkat daerah sih gitu. Jadi urusan masing-masing. Iya, jadi kalau misalnya kayak di action plan itu kita kayak nih dari pariwisata dari Disparekraf mereka mau ngadain semacam Jakarta Jeju Seaside Festival. Nah, itu kan terkait perencanaannya itu kan memang harus dilaksanakan 1 tahun sebelumnya karena untuk penganggaran dan lain-lain itu kan memang harus direncanakan tuh dari 1 tahun sebelumnya. Nah, itu sebenarnya kita sudah mendelegasikan langsung sih sama Disparekraf gitu biar mereka bisa langsung koordinasi dengan pihak Disparekrafnya Jeju itu sendiri gitu. Kemudian kalau selain kerjasama di level pemerintah, apakah nantinya ada rencana buat melibatkan masyarakat secara lebih luas, misalnya dalam kerjasama yang mungkin akan melibatkan para pelaku UMKM, komunitas kreatif, ataupun di sektor swasta agar manfaat kerjasama ini juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta. Kalau misalnya untuk, nah contohnya tadi yang cultural festival itu ya yang Jakarta Jeju Seaside Festival. Itu kan kalau misalnya kita mengadakan festival, otomatis kita bukan butuh doang sih, tapi pasti ada gitu ya namanya mungkin kayak semacam stage, terus kayak kita akan mengadakan kayak pertunjukan gitu kan, cultural performance, terus kita juga bakal adain pasti ada stand-stand makanan yang dimana itu akan juga yang tadi aku bilang ketika pariwisata diaktifkan itu akan menimbulkan efek domino kepada perekonomian itu sendiri gitu ya. Pasti melibatkan masyarakatnya sih kayak contohnya nih untuk cultural performance itu sendiri pasti yang perform juga bakalan orang-orang kita juga gitu kan. Event itu dilaksanakannya bukan di Jakarta, misalnya di Jeju, kita juga bisa kok mengirimkan penari-penari dari Jakarta ke sana dan itu sudah sangat sering dilaksanakan. Udah sering banget gitu kan dilakukan. Kita ngirim penari ke sana, kita mengirimkan UMKM terbaik kita ke sana untuk open ini. Iya, dan itu sering gitu, bukan cuma ke Jeju doang. Jadi kalau ditanya melibatkan masyarakat tentu akan berdampak ke sana. Aku yakin dampak ke sana. Itu dampak paling cepat ya. Tapi kalau misalnya dari segi kayak exposure Jakarta sebagai kota global itu kan jangka panjangnya tuh hasil kerjasama kita dengan Jeju. Ya pasti kan akan berdampak ke kita juga gitu. Baik, oke. Selanjutnya, Jeju kan dikenal sangat kuat dalam sektor pariwisatanya seperti yang kakak bilang sebelumnya, dan dalam pengelolaan destinasi wisata Jeju sendiri. Nah, jadi apakah ada suatu inovasi yang dibuat Jeju yang akan diterapkan juga di Jakarta ini? Kita tuh lebih ke ini sih, yang tadi yang soal Green Island itu ya, masih aku lupa namanya. Nah, Carbon Free Island. Jadi kita berusaha, sebenarnya kita pingin banget mengadopsi itu untuk diterapkan di Kepulauan Seribu gitu ya. Karena di sana itu kayak di akomodasi antar island itu udah bagus banget. Terus kayak mereka yang tadi aku bilang di Jeju itu salah satu pusat kayak pembangkit listrik gitu-gitu tuh dari Korea Selatan itu banyak yang dihasilkan dari Jeju gitu. Nah, kita tuh pingin banget mengadopsi itu karena dengan adanya green energy yang kayak gitu tuh bisa membantu banget lah di Jakarta. Karena yang tadi aku bilang indikator untuk kota global itu salah satunya adalah menjadikan green energy sebagai salah satu energi utama gitu. Jadi kita nggak ketergantungan sama energi-energi yang kayak bensin gitu kan, itu kan udah nggak ini ya emisi karbonnya gitu. Oke. Berarti untuk inovasi terkait pembangkit listrik dari Korsel yang ingin diterapkan sama Jakarta itu pembangkit listrik yang mengutamakan apakah panel surya, Kak? Lebih ke ini sih, aku kemarin tuh waktu pas aku
ngerjain rancangan kerjasamanya ya, aku tuh baru tahu kalau misalnya ternyata Jeju itu dia kayak ada yang baling-baling yang kayak itu loh, yang kayak di Amsterdam, di Rotterdam. Nah itu jadi mereka tuh juga dari angin itu, karena kan mungkin pesisir ya, jadi pantainya angin pantainya banyak, sedangkan kita nggak punya kan itu gitu. Kayak padahal bisa banget ditaruh di misalnya kayak di pesisir daerah-daerah kayak Pluit, Ancol gitu loh. Kayak sayang aja sih kita nggak punya kayak gitu. Eh, Nih, bicara mengenai keberlanjutan program-program kerjasama yang sudah Kakak sebutkan tadi, yang sudah digaungkan juga, bagaimana skema pendanaan maupun pembagian sumber daya nih antara Jakarta dan Jeju, supaya agar proyek-proyek kolaborasi yang direncanakan ini bisa berjalan secara konsisten dan bermanfaat juga buat jangka panjang. Ya, kalau skema pendanaan sebetulnya namanya kita kerjasama itu harus win-win ya. Jadi yang pasti kalau pendanaan itu kita pasti co-sharing gitu. Kayak kalau misalnya mau ada forum atau apa, pasti kita bakalan saling cover gitu. Kayak kemarin sebetulnya waktu pas sudah penandatangan LOI ya, belum ke MOU. Jadi LOI itu kan di bawahnya MOU tuh levelnya, dia tidak terlalu mengikat. Kemarin setelah penandatangan LOI itu kita udah sempat mengundang Jeju untuk hadir ke event kita, kayak event kepemudaan gitu, namanya Jakarta International Youth Program. Kita sebenarnya udah ngundang Jeju, tapi kebetulan mungkin Jejunya belum bisa hadir ya. Nah itu kita sudah propose untuk mendanai tiket PP mereka, termasuk hotel, akomodasi gitu di sini tuh kita biayai semua gitu, kita cover karena mereka sebagai mitra kita. Tuh salah satunya. Kalau misalnya untuk proyek-proyek besar, kan belum ada nih proyek besarnya. Tapi memang kalau misalnya proyek besar itu kita pasti bakalan co-sharing sih. Atau bisa minta pendanaan sponsorship dari lembaga-lembaga internasional gitu. Itu bisa dibantu dari situ juga. Ya, baik, selanjutnya itu lalu untuk mengukur bagaimana efektivitas kerjasama ini berjalan, sebenarnya nih menurut Kakak dan Biro Kerjasama Daerah itu indikator apa yang digunakan pemerintah Provinsi Jakarta buat memastikan bahwa kerjasama Jakarta Jeju ini benar-benar memberikan dampak yang nyata, dan apabila nantinya target utama dari proyek-proyek yang diharapkan ini belum tercapai, kira-kira nih langkah evaluasi atau mitigasi seperti apa yang bisa dilakukan nantinya? Untuk evaluasi ya sebetulnya dari Pusfaser Kemendagri, Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri itu sebetulnya memang mengadakan monitoring dan evaluasi itu per tahun. Gitu. Jadi setiap tahun sebetulnya kita itu melaporkan kepada mereka terkait tadi ada indikator-indikatornya. Nah, nanti hasil yang kita laporkan itu akan menjadi penilaian tersendiri apakah kerjasama tersebut memang layak untuk dilanjutkan atau tidak. Karena sebetulnya penandatanganan MOU berdasarkan Permendagri nomor 25 tahun 2020 itu memang penandatangan MOU itu harus diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Nah, gitu. Nah, untuk perpanjangan itu kan butuh monitoring dan evaluasi dulu setiap tahunnya. Sebetulnya pelaksanaan MONEF ini juga terlaksananya baru beberapa tahun terakhir gitu. Oke, mungkin sebagai pertanyaan penutup, sebenarnya bagaimana sih dari Biro Kerjasama Daerah ini melihat, atau dari Pemprov DKI Jakarta sendiri melihat prospek keberlanjutan kerjasama Jakarta Jeju ini dalam 5 tahun ke depan? Karena kan seperti yang tadi direncanakan bahwa Jakarta ingin bekerja sama dengan Jeju supaya tercapai nih niat dalam visinya untuk di top 50 Global City di tahun 2030 nanti. Nah, kira-kira bagaimana kerjasama Jakarta Jeju ini dalam 5 tahun ke depan, dan bagaimana juga upaya memperkuat posisi Jakarta di tingkat internasional melalui para diplomasi dan kerjasama internasional daerah ini? Kalau misalnya aku pribadi melihat gimana prospek kita sama Jeju, kayaknya sih bakalan besar ya prospeknya. Karena yang tadi dijelasin di awal banget, karakteristik kita dengan Jeju itu lumayan mirip. Oh ya, sebagai informasi sebetulnya Jeju itu kan juga daerah otonom ya di Korea. Iya kan? Jadi sebetulnya dari situ aja tuh, dari segi apa ya, level kesetaraan kita tuh udah cukup setara dengan Jeju. Terus untuk benchmarking yang pariwisata, di mana kita sama-sama punya daerah pesisir, itu juga salah satu hubungan yang menurut aku bakal jadi kuat banget antara Jakarta dan Jeju gitu. Karena
udah beberapa kali disinggung juga sama Bapak Gubernur kalau misalnya pengembangan pariwisata di Jakarta, terutama di wilayah Kepulauan Seribu itu kayaknya bakal gencar banget dilaksanain di Jakarta gitu. Jadi kalau untuk kedepannya mungkin Jeju akan jadi salah satu mitra paling aktif. Sebagaimana kita dengan Seoul itu sudah kita aktif banget sama Seoul sih. Kita lumayan akrab sama Seoul gitu. Jadi, jika ditarik kesimpulan dari hasil wawancara ini, kerjasama antara Jakarta dan Jeju merupakan langkah konkret yang sangat strategis. Pemilihan Jeju sebagai mitra didasarkan pada visi Jakarta yang sedang bertransformasi menuju kota global. Pemerintah melihat bahwa pilar utama pembangunan tersebut ada pada sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif. Dan pada bidang-bidang tersebut, Jeju dapat menjadi percontohan yang sangat ideal. Terlebih lagi, kedua wilayah ini memiliki kemiripan karakteristik, yaitu sama-sama memiliki wilayah pesisir. Sehingga, rencana pengembangan Jakarta ke depannya, seperti di Kepulauan Seribu, menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Melalui wawancara ini, kami memahami bahwa fenomena tersebut merupakan wujud nyata dari para diplomasi. Pemerintah Jakarta tidak hanya pasif menunggu pergerakan dari pemerintah pusat, melainkan mereka mampu berinisiatif mengambil langkah mandiri untuk membangun jejaring internasional mereka demi kepentingan daerahnya sendiri. Hal menarik lainnya adalah implementasi kerjasama ini tidak berjalan tanpa arah. Ada pembagian teknis yang jelas di setiap perangkat daerah, serta pengawasan dan evaluasi berkala yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini memastikan bahwa kolaborasi yang terjalin akan berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kesimpulannya, para diplomasi antara Jakarta dan Jeju bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan sebuah instrumen strategis yang efektif dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus memperkuat posisi Jakarta di mata dunia. Kesimpulan ini juga menjadi penutup dari rangkaian laporan hasil wawancara kami mengenai langkah strategis Jakarta menuju kota global melalui para diplomasi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir.